dikatakan bersih ya, bersih ya. Kalau kita melihat suatu benda ya berwarna putih, nah itu bisa dikatakan bersih ya. Nah, tapi putih itu masih nampak dia, ya masih nampak warna putih. Ya, tapi kalau sudah jernih ini sudah tidak nampak dia. Ya. Nah, jernih artinya dia sudah tidak nampak. Dia sudah tidak kelihatan karena dia sudah jernih. Ya, artinya begini. Ya. Artinya bagaimana ya kalau kita mau menjelaskan secara umum itu? Ya, kalau kita menjelaskan secara marifat khususon itu kadang-kadang orang bingung ya. Begini seandainya macam contohnya yang dikatakan jernih itu karena dia sudah tidak kelihatan ya. Artinya dirinya yang nampak itu, dirinya yang merasa ada itu, ya, dirinya yang sudah yang merasa ada, yang merasa selama ini memiliki, itu udah nggak kelihatan, ya, udah jernih di situ. Tapi kalau bersih, ini bersih apa dulu gitu ya, bersih apa dulu di situ, ya, makanya bersih itu belum tentu dikatakan jernih. Artinya bersih itu belum dikatakan dia jernih karena banyak bersih ini ya. Bersih apa dulu? Bersih zohirnya kah, bersih kulitnya kah, bersih apanya dulu, bersih hatinya kah? Tapi kalau bersih-bersih yang dikatakan masih bersih-bersih itu berarti masih satu-satu ya, atau bersih semuanya bisa. Kalau sudah bersih semuanya itu yang sudah dikatakan jernih. Tapi kalau masih bersih satu-satu ya, bersih pandangannya tapi hatinya belum bersih ya, perbuatannya sudah bersih tapi hatinya juga belum bersih, tentunya harus dibersihkan semua. Sudah dibersihkan semuanya, itulah yang dikatakan kejernihan ya, karena kejernihan itu tidak lagi menampakkan sesuatu apapun di situ ya, sudah bening dia ya, sudah orang bilang sudah kinclong gitu ya, bukan lagi bersih kelihatan putih, sudah kinclong, memang sudah bersinar ya, mungkin begitu ya. Masalahnya kalau kita mengungkapkan secara marifat khususan nanti pada bingung lagi kita ya. Jadi dengan begitu pemahaman awamnya. Makanya sahabat beriman, kalau kita menjadi sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat ya, harus kita dengan bekal ya, bekal ilmu, amal dan ibadah ya. Kalau kita ingin menjadi sebagai calon-calon yang menyampaikan tentang bagaimana ilmu-ilmu pemahaman begini, harus kita memiliki ilmu, amal, dan ibadah. Ya, harus memiliki wawasan yang sangat luas. Ya, Jabariyahnya sangat luas. Ya, Falakiyahnya sangat luas. Ya, apalagi Jabariyahnya sangat luas, Falakiyahnya sangat luas, Hijahiyahnya sangat luas, Falakiyahnya sangat luas. Jangan kita miskin ilmu, ya. Karena kita di sini semua adalah pantas dia berkati, mintalah kejernihan, bukan lagi tentang kebersihan, ya. Ya. Kejernihan ya. Jadi kita di sini sebenarnya semua adalah calon ya, calon yang menyelamatkan umat. Umat mungkin untuk anakmu ya, mungkin calon artinya mungkin untuk suamimu ya, untuk tetanggamu ya. Jadi kita inilah calon-calon ulama. Ulama itu bukan diberikan kepada manusia, gelar itu sebenarnya ya, gelar ulama ya, kita tidak butuh diberikan kepada manusia ya, tapi bagaimana gelar itu Allah menurunkan dengan sendirinya ya. Allah memberikan itu, gelar itu sendiri, ulama ya. Kita tidak perlu menunggu kepada orang memberikan kita gelar ulama, tapi kita jadilah ulama ya. Ulama itu orang-orang yang menyelamatkan umat ya. Jadi jangan kita miskin ilmu. Seperti kita contohkan ya,
ada pembahasan tentang rahasia di dalam rahasia. Ya, jadi apa rahasia yang berwujud rahasia dan apa yang mewujud di atasnya rahasia. Makanya ini harus kita bisa memahami. Ya, kita percontohkan dalam makom kajian posisi, yaitu diri tempat Allah berdiam. Ini saya sudah jelaskan lagi ya. Ya, aku di dalam dirimu sendiri, kenapa engkau tidak tahu? Ya, kalau tidak mengenal mana diri wujud diri yang memakomkan Allah atau berdiamnya Allah di dalam diri kita, ini kita nggak tahu. Hanya kita di situ mengatakan Allah itu di mana? Ya, di dalam diriku. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang bertanya, Tuhan di mana? Ya, di dalam diri. Tuhan di mana? Di dalam hati. Ya, itu jahiliyah. Ya, itu jahiliyah. Tapi harus kita pastikan tempatnya Allah berdiam itu di mana? Di diri mana? Ya. Di diri mana kita jelaskan, ya. Kalau ini kita menyampaikan kepada orang, kita mengatakan Tuhan itu di dalam diri. Nanti orang ini akan menyampaikan kepada orang lagi Tuhan itu di dalam diri. Nanti akan tersampailah nyambung menyambung ketidakjelasan, ya, sehingga mereka menjadikan patokan keyakinan, ya, begitu. Kalau kita memberitahu dengan sebenar-benarnya, ini nanti orang ini akan memberitahu dengan sebenar-benarnya lagi kepada orang lain, ya. Jadi memang harus membutuhkan kebenaran begitu ya, untuk kita menyampaikan. Ya, makanya sering dikatakan kolbi muminin baitullah. Ya. Cuma di sini posisinya diri mana yang bisa menampung, ya, kodrat wujudnya tadi. Dan seperti apa wujud yang harus di dalam diri tersebut. Lalu di situ bagaimana proses tajalinya, itu harus kita kuasai. Ya, mana rahasia di atas rahasia, ya berarti kita harus ingat mana rahasia hakikat bagi Allah, wujud bagi diri. Mana rahasia wujud bagi diri adalah hakikat Allah. Mana diri yang hakikat Allah, mana wujud Allah yang berhakikat diri. Dan ini harus terlihat di dalam pelaksanaan tajali, ya, pelaksanaan perbuatan. Ya, tidak sekedar kita hanya mengakui, ya. Jadi kita harus memang mengalami di situ, ya. Mengalami bagaimana kita tauhid, tafrid dan tajridnya. Ya. Lalu mana yang dikatakan wujud Allah dalam batin, atau kita sebut juga dengan sifat sir usir. Ya, sir usir itu rahasia di dalam kerahasiaan. Mana wujud diri yang rahasia itu, atau mana hakikat Allah bagi diri yang dirahasiakan. Ini kalau kita tidak mengerti dengan makna rahasia, maka kita akan salah memperjemahkan. Ya, apa salah memperjemahkan itu? Kalau rahasia bagi Allah bukanlah sesuatu yang dirahasiakan, ya, tetapi kodrat itu rahasia. Ya, kodrat itu rahasia, baik wujud kodrat diri yang berasal dari rahasia, ya, dan baik wujud diri daripada sifat dan zat Allah yang mewujud pada diri, itu juga disebut dengan rahasia. Ya. Tapi rahasia bagi Allah beda dengan rahasia bagi umat. Rahasia bagi Allah adalah kodrat, ya, sementara rahasia bagi manusia adalah sesuatu yang ditutup, ya. Jadi sahabat beriman, seandainya saya ulangi lagi, ya. Ini saya berikan kiasan, ini sebenarnya saya sudah ulangi berapa kali nih, 4 kali ini. Ya, harus kita mampu merangkai. Ya, seandainya yang kosong kita ini di depan, ya. Ini kita mandang ke depan, ya. Yang kita pandang ini kosong kan? Nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa.
Ya, kosong semuanya, ini kosong. Ya, seandainya kita kasih mata dia, ya, kita kasih basar, ya, kita kasih penglihatan, ya, kita kasih bola mata, ya, ini kosong ini. Kosong ini sahabat beriman, dia bisa melihat, tapi belum ada matanya. Ya, dia bisa bergerak, tapi belum ada tubuhnya. Dia ada kepala, tapi belum ada rambut. Ya, dia punya kalam, tapi dia belum memiliki bibir, ya, mulut. Ya, tapi dia kosong. Ya, dia kosong dia. Kosong. Ya, dipasangkan dia mendengar, ya, dia mendengar. Tapi belum ada daun telinga. Ya. Makanya tidak semua yang memiliki mata itu bisa melihat, ya. Nah, tidak semua juga orang yang memiliki daun telinga itu bisa mendengar, ya. Dan tidak semua juga orang yang memiliki tubuh itu bisa bergerak, ya. Nah, sahabat beriman, jadi ini dipasangkanlah telinga, ya, yang kosong ini, ya, dipasangkan telinga, dipasangkan bibir, mulut, dipasangkan mata, semua dipasangkan. Kira-kira seperti apalah bentuk dia tuh? Seperti aku. Nah, seperti kanevi, ya. Nah, padahal kanevi itu kodratnya kosong, mulanya kan. Padahal kanevi itu asal mulanya kosong, ya. Tapi karena dipasangkan basirunnya, ya, samiunnya dipasangkan, ya. Jadi begitu luasnya sebuah wujud yang berdiri ini, maka wujud yang berdiri itu menatap sesuatu yang terlihat di dalam itu. Ya. Ya, menatap sesuatu yang terlihat itu. Nah, itulah yang dikatakan sifat zohir bagi Allah, yang dikatakan an'amta alaihim. Ya, itu diri yang rahasia tadi. Ya. Diri ihsan yang harus dipakai saat kita menjalankan amanah marifatullah. Ya, makanya jangan kita asal memakai diri. Ya, setelah diri itu dipasangkan yang 7 tersebut, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ya. Jadi apa dia sahabat beriman? Nah, barulah kita bisa menatap di situ. Siapa sebenarnya yang nyata, yang duduk ini? Ya. Siapa yang sebenarnya yang live ini? Bukankah yang di atas yang dipasangkan itu yang melihat? Bukankah yang di dalam itu yang melihat? Bukankah yang di dalam itu yang mendengar? Bukankah yang di dalam itu yang berbicara? Ya. Nah, jadi kejadian inilah yang teringat. Makanya ini yang dikatakan zikir. Ya. Nah, ini adalah tajali nyata. Ini adalah sesuatu kejadian yang nyata. Ya, tersambungnya di situ hakikat diri kita kepada wujud sebuah diri yang berdiri yang ada di dalam diri seseorang. Ya. Dan itu harus dilaksanakan di dalam masa kita, artinya tutup, artinya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita harus laksanakan setiap hari. Ya, makanya adab tertinggi marifat itu adalah orang yang melihat diri hak wujud diri Tuhan itu. Ya, bukan Tuhan wujud diri, bukan Tuhan memakai diri, tapi ada wujud yang dijadikan berupa diri, yaitu dirinya Tuhan yang dilihat, dan orang yang melihat adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi. Nah, disitulah kita mulai menghilangkan keakuan kita hanyalah keakuan Allah. Setelah kita ingin melihat warabil alamin warabika, kita ingin melihat lalu siapa yang terlihat ini. Ya, ada wujud, bukan maujud, tetapi sebuah wujud yang ada di dalam diri kosong tadi. Ya. Oh, berarti yang nampak itu dari yang kosong tadi, ya. Berarti kalau tidak ada yang kosong itu tidak ada yang wujud itu, ya. Berarti kalau tidak ada yang kosong tadi tidak ada yang nampak.
Berarti yang nampak itu dari yang kosong tadi. Ya, maka inilah yang menjadi marifatullah. Kenapa? Karena diri marifatullah itu adalah diri yang berkodrat, tidak berurat dan tidak berdarah. Ya, makanya orang yang marifat itu tidak lagi melihat dirinya lagi, melainkan melihat asmanya Allah, yaitu husnanya Allah. Ya, gerakan Allah, hidupnya Allah, penglihatannya Allah, ya, pendengarannya Allah. Ya, itulah sebuah wujud diri dari diri yang halus, tetapi itulah yang dikatakan anal uhak. Itulah diri yang al-haq, al-malikul hakul, al-hakul mubin. Mubin itu nyata. Yang nyata itulah yang harus dilihat dari diri yang tidak nyata. Makanya kalau kamu melihat yang tidak nyata itu, lihatlah dirimu. Ya. Ya, kalau kamu penasaran bagaimana sih ruku ini, bagaimana sih wajahnya ruku ini, bagaimana sih wajahnya wujudku ini, cermin aja kamu di situ. Nah, yang dicermin itulah yang diri iksan, yang diri halus tadi. Ya, dia tidak jauh beda sama dia. Ya, dia menuruti sama dengan cangkangnya. Ya, seandainya dia yang datang menjemputmu sakaratul maut, kan bagus. Ya, tapi kalau yang lain yang datang, yang melotot kita di situ. Ya, jadi harus kenali dia, gitu ya. Itu yang harus datang menjemput sakaratul maut. Ya, kalau yang datang bukan dirimu atau jin atau iblis, ya takut kita di situ. Ya, jadi harus kenal, ya. Jangan bikin dia duakan dia, ya. Jangan kamu sekutukan dia, ikuti dia keinginan dia, ya, ikuti keinginan dia, ya. Atur, ya, perbaiki, tertibkan dirinya, terutama diri nafsu itu, ya, harus ditertibkan, harus dibersihkan, ya, biar dia nafsunya baik-baik. Ya, mana lagi yang harus diperbaiki? Diri nafis, diri kemanusiaan harus diperbaiki. Hablum minanasnya harus bagus. Ya, kelakuannya sama orang harus bagus, cara bicaranya harus bagus kepada orang lain. Cara tingkah lakunya kepada orang lain harus bagus. Ya, jadi semua harus bagus. Ya, makanya tidak ada lagi yang menyelamatkan selain dirinya itu. Makanya itulah yang dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada yang menyelamatkan. Saya sendiri adalah Allah. Allah itulah yang menyelamatkan. Ya. Nah, makanya dikatakan diri, ya, diri itu diri hidup, ya. Ya, jadi harus kita pahami, ya. Apalagi kita sholat, ya. Wujudkan keinginan dirinya itu, ya. Biar keinginan itu dia memerintahkan dalam sholat, ya, sujud, ruku. Jadi keinginannya yang memerintahkan di situ, dia memerintahkan kehambaannya. Jadi dia menikmati kenyamanan saat dia disembah di situ, ya. Jadi hanya cukup menyaksikan di situ. Ya, dia menyaksikan dirinya sendiri atau dikatakan diri kehambaannya. Dia melihat, makanya dikatakan fardu ain, wajib menyaksikan. Ya, dia melihat. Kamu ruku, dia ruku. Kamu sujud dengan keinginannya sendiri. Ya, tapi kalau keterpaksaan bangun aja, ya. Kalau keterpaksaan, ya, udah duduk mau bangun berdiri, aduh. Lagi 1 rakaat nih, mau berdiri ini baru selesai. Aduh, malas dia.
Ya, malas, tidak semangat dia. Berarti perbuatan zohirnya pengen sholat, tapi keinginan dia sholat tidak ada. Ya, ini tidak selaras, bersekutu dia. Keinginan mau, tapi perbuatan malas-malasan. Ya, ya hari Jumat karena banyak yang berangkat. Aduh, banyak yang berangkat ya Jumatan. Ikut-ikutlah. Padahal keinginannya tidak ada. Ya, keinginannya tidak ada di situ. Padahal yang lebih sah dalam sholat itu ada keinginan sholat di situ. Dia hanya sekedar ikut-ikutan doang. Ya. Karena mungkin mentang-mentang mama mertua ada di depan teras ya. Tadi kita cuma sholatnya di rumah karena ada mertua di teras. Wih, kita ambil kopi ya. Ya, azan berkumandang lewat di depannya. Masya Allah, anak mantu saya alim sekali. Ya, padahal keinginan sholat tidak ada. Ya, ya lewat kita di kotak amal. Ya, karena yang meminta sumbangan cantik-cantik. Ya, kita mampir di situ taruhin 50.000. Padahal keinginan bersedekah tidak ada karena hanya cantik. Ya, ya ini. Ya, yang membuat selalu bagaimana dia bersekutu. Ya, makanya yang harus diselaraskan, harus diperbaiki adalah perbuatan. Ya, yang harus diperbaiki dulu, yang harus diselaraskan adalah perbuatan. Karena sudah dikatakan, jangan dulu kita mencari Tuhan. Ya, mencari Allah dulu di sini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan dulu selain aku. Ya, tiada Tuhan selain Allah dulu. Ya, karena nanti akan muncul kesadaran, ya, kekosongan sudah kita munculkan. Sebenarnya kekosongan itulah, kesadaran itulah Tuhan. Ya. Dia tidak lagi melahirkan. Ya, dia tidak lagi melahirkan kesadaran, tidak lagi melahirkan kekosongan, atau dia melahirkan Tuhan, tidak. Tapi sesungguhnya perbuatan fanafila itu, kekosongan itu, kesadaran itulah Tuhan. Nanti di situ akan kita bagaimana menyingkapi dengan sendirinya, dia akan bertajali dengan sendirinya dengan kesadaran mutlak di situ. Dan kita di situ, baru mengerti, baru paham. Berarti dalam perbuatan kesadaran ini perbuatan Tuhan ya. Berarti tidak perlu lagi kita cari Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah di sini. Ya, semua dari segala perbuatannya itu adalah perbuatan Tuhan. Ya. Apa yang perbuatan Tuhan tadi? Ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar, harus kita mendirikan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husnanya itu 3.000 lebih. Ya, cuma dihimpun menjadi 99. Ya, yang pegang ini adalah yang dirahasiakan, yaitu Hu. Ya, yang melengkapi dari 99 Asmaul Husna menjadi 100, itu yang disamarkan, itu yang dirahasiakan adalah Hu. Ya, tinggal kita laksanakan aja, kita fokus kepada Ayan Karazia. Ya, fokus kepada Ayan Karazia. Maha adil, ya, maha kasih sayang, maha cinta, maha kangen, maha berbagi, ya, maha segalanya. Ya, tapi segalanya itu Asmaul Husnanya. Jangan kita lagi nongol di situ. Nongol repot lagi kita. Ya, semua adalah Asmaul Husnanya. Ya, awal adalah namaku, akhir adalah diriku. Asma Hu Husna. Ya, ada Hu di situ, ada Sin, ada Na. Ya, berarti hanyalah perbuatan kodratnya dia semata. Nah, jadi biarkan dia yang berbuat, maha adil, ya,
maha bahagia, pokoknya semua 3.000 lebih ya. Bayangkan. Ya. Menjadi 99 ya zohir dan batin. Ya, jadi harus zohirmu dan batinmu begitu. Ya. Nah, makanya saya katakan Tuhan itu kan netral, walaupun kamu bawa kemana dia ikut. Ya, nah, jadi hanya butuh kesadaran mutlak di situ. Ya, butuh kesadaran mutlak di situ. Ya, lepas ilmu di situ, lepas marifat di situ. Ya, hanya dirimu semata, aku di situ. Ya, kesadaran itulah. Ya, nah gitu. Ya, masya Allah. Ya, nah itulah yang dirimu yang sebenar-benarnya, yang meliputi dalam keseharianmu, dalam kehidupanmu, ya, dalam kesadaran, posisi kesadaran. Itulah dirimu yang sebenarnya dulu tuh. Ya, dalam posisi kesadaran itu. Makanya yang tidak membuat kamu sadar itu adalah keakuan dirimu. Ya, kenapa? Merasa selama ini memiliki dirimu. Ya. Nah, berisik kali lah Eli pagi ini, nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Heni dari kebun ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dengan konsep yang disampaikan, silakan sahabat beriman. Mungkin Mbak Eli yang lagi berisik, silakan bertanya. Vina kamu nanya kenapa? Silakan itu DM Vina, gak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina mau naik enggak? Coba dijawab. Mbak Eli mau naik, mau tanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Mas ya. Anak fungsi dilupakan. Katanya jangan berisik, gak apa-apa. Ya. Ya, alif lenyap dalam huruf ba. Ya, ismi itu kan asma, ya. Asma itu kan ya nama kita. Siapa nama kita di situ? Ya, tadi ini Pak Alfaris tanya Pak Guru, silakan. Pertanyaannya apa tadi Pak Alfaris? Bukan pemberian orang tua, kedua orang tua lain. Enggak, tadi nanyanya siapa nama kita gitu ya, apa ya, lupa. Iya. Siapa nama kita? Iya, masya Allah ya. Iya. Nah, kalau dia dalam bentuk amalan ini, kalau kita merujuk dalam bentuk amalan ya, amalan ini akan berbeda-beda, sahabat beriman ya. Ada yang menanyakan kadang-kadang nama-nama ruh itu siapa ya. Nah, ini dia bentuk alam ya, bentuk amalia ya, nama-nama ruhnya siapa. Tentunya artinya namanya ruhnya siapa kadang-kadang ya berbeda-beda begitu ya. Tapi di dalam Al-Quran tidak menanyakan seperti itu. Makanya Allah itu bagaimana mewajibkan kita seorang muslim untuk memberi nama-nama kita itu, nama-nama anak kita itu nama-nama yang baik. Karena apa? Karena memang sudah ada perjanjian di situ. Ya. Ya, Allah katakan kan kamu itu kan artinya zohirku ya, zohir saya. Nanti dia setelah turun ke dunia, apabila zohir ini diberi nama, itulah namaku. Ya. Itulah namaku, karena yang diberi nama itu adalah diriku, ya bukan kamu. Makanya kita wajib muslim ini memberikan nama anak itu ya, nama-nama yang Islam ya. Jangan Michael Jackson, apalagi John Fowler ya. Karena apa? Karena jasad ini adalah ruh, ya itulah namamu. Ya. Tapi kalau kita menjurus lalu siapa nama ini ya, kadang-kadang itu pemahaman yang artinya berbeda-beda karena tingkatannya adalah alam ya. Jadi tergantung dari kita masing-masing lagi ya. Tapi di sini kita tidak berbicara alam, berbicara tentang bagaimana yang dipedomankan dalam Al-Quran itu saja ya. Kalau memang sudah paham di situ segalanya, sudah kita membuka semuanya dalam Al-Quran, ini kan rahasia langit dan bumi.
nanti amalannya itu macam-macam nanti akan muncul ya. Amalannya akan terbukti, akan apa? Biar kita bikin-bikin, artinya ya akan hadir dengan sendirinya. Ya. Nah, begitu. Jadi enggak perlu, ya enggak perlu. Makanya kalau kamu mau melihat aku, katanya Allah, ya. Makanya Nabi Muhammad ini mengatakan kepada Allah, ya, kepada Allah. Ya, bagaimana ya Nabi? Ya, bagaimana ya Allah? Aku bisa melihat wajahmu. Artinya yang perumpamaan wajahmu. Lalu Allah katakan, ya lihat wajahmu. Ya, lalu bagaimana aku melihat tubuhmu yang diperumpamakan atau yang dihalalkan bagimu untuk aku melihat? Ya lihat tubuhmu. Ya, jadi di situ seakan-akan Allah ini mengungkapkan ya bahwa memang artinya kalau memang zohirnya ini yang diberi nama, ya memang itulah namanya. Ya, makanya kita ini semua dikatakan adalah asma. Ya, asma itu adalah alif lam lam ha. Ya, karena sesungguhnya nama itulah namaku. Namaku itu yang dikatakan asma. Asma itu yang mana? Berarti semua nama itu kepemilikan Allah. Semua kita ini adalah namanya Allah. Nah, begitu. Jadi ya terserah, mungkin di sini Aba Al-Farizi kalau memang ingin mencari sesuatu itu, ya, atau nama-nama begitu, ya, yang mungkin ya artinya yang harus yang memiliki amalan-amalan yang artinya ya, karena amalan-amalan itu perjalanan ruhani ya, perjalanan ruhani itu berbeda-beda manusia. Ya, ya begitu. Istilahnya nama yang kita berikan sama. Kenapa Yuni tuh nyekik-nyekik? Tapi Itu Bang Andi. yang saya tanyakan lagi, tapi nama yang sebenarnya pemberian Allah ya. Bukan pemberian kedua orang tua. Nama yang sebenarnya, Iya. iya. Kalau nama yang sebenarnya itu yang tadi itu alif lam lama itu, masya Allah. Nama Lindal ya. Iya. Masih Bukan. bangun tidur Bang Alfarus. Bukan yang awal ditiupkan itu dan mau meninggal dikembalikan lagi itu, bukan itu kah? Yang itu. Ya. Makanya dia katakan di situ dalam perjanjian, namaku adalah namamu, namamu adalah namaku. Ya. Nah, makanya kita ini adalah semua Allah tuh. Itu nama kita semua Allah tuh. Ya. Ya. Nah, tapi nama yang diberikan oleh orang tua itu juga namanya. Nah, tapi dalam pemandangan bagaimana kepemilikannya, kita ini semua adalah Allah tuh. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Yang alas tuh bilang gitu. Iya. Bagi yang percaya, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Artinya di sini kita hanya di sini hanya kita membuka apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an saja. Ya. Karena amalan itu sahabat beriman ya, amalan itu ya memang artinya akan memunculkan yang berbeda-beda. Ya. Akan memunculkan tingkatan yang berbeda-beda tergantung dari ilmu kita masing-masing ya. Makanya saya di sini tidak pernah menceritakan pengalaman. Ya, tapi saya menceritakan yang membuahkan pengalaman. Masya Allah. Ya. Ya begitu ya. Jadi itu yang diserahkan. Makanya yang dikatakan diri itu ya yang diri kita yang sebenarnya itu yang kembali. Yang dirimu itu artinya yang diri kita yang sebenarnya itu yang kembali, dan itu kan yang diberi nama itu. Iya. Iya. Yang perjanjian kita itu kan. Iya. Tapi banyak orang lupa dengan janjinya. Bagaimana? Banyak orang lupa dengan janjinya. Iya. Dia lupa dengan janjinya. Makanya dia sudah mengatakan ya, lalu bagaimana ya Allah kalau aku kembali kepadamu? Ya. Lalu Allah mengatakan ya, kalau engkau kembali kepadaku ya kembalilah kepada dirimu ya. Kembalilah kepada dirimu. Karena memang dirinya itu adalah diri yang ditiupkan olehnya. Makanya di dalam diri manusia itu ada sifat ta. Sifat ta itu sifat ibadah. Sifat ibadah itu sifat dirinya sendiri.
Ya sifat dirinya sendiri, ya kodrat irada sama basar kalam hayat, makanya ada sholat, ya ada puasa, ada zikir, ada ngaji, itu sifatnya sendiri. Sifat namanya sifat kembali, ya. Nah, begitu sahabat beriman. Jadi yang dikenali itu ya diri kita itu, diri yang sebenar-benarnya diri itu yang dikenal, karena memang sudah sallallahu alaihi wasallam, dia yang menyelamatkan di situ, ya. Dia yang menyelamatkan. Itu ada 4 tahapan itu kan? Iya. Yang kita lihat sendiri itu. Iya, ada 4 tahapan. Itu yang dianu sudah para wali itu. Seperti yang di Banjarmasin itu. Kalau di Sulawesi kan saya Muhammad Yusuf, Imam Malapio. Itu kembalinya itu apa? Memasang sangkar gitu. Badan terbang, sangkar melayang. Iya. Kita ini kan ada 4 alam ya namanya. Semua 4 ya. Dalam 6.666 itu semua dihadiri 4. 6 itu juga 4 buah ya. Jadi dalam 6 itu ada 4. Jadi ada 4 tingkatan. Iya. Terus dalam diri itu ada 4 juga ya? Iya. Itu alam ya, alam. Semua ada 4 ya. Nah. Dari unsur ibu, unsur ayah. Iya. 4 kepada ayah, 4 kepada ibu, 5 Allah. Ya, menjadilah terhimpun 13 rukun ya, rukun 13 namanya. Nah, ini yang dikatakan tumanina, penyempurnaan. Tumanina itu bukan dari posisi gerakan yang gerakan yang ini ya. Bukan posisi gerakan yang sempurna, tapi menyempurnakan dalam rukun 13 tadi, ya. Nah, 4 dari ayah, 4 dari ibu. 4 dari ayah ini semua alam namanya. 5 bagi Allah. Bang Alan mau bertanya apa lagi Bang Alan? Jadi sudah lengkap itu ya? Iya. Dari apa namanya? Dari Bismillah sama Amin dia. Iya. Alan mau naik, dia tuh kalau bertanya nggak bisa nulis, dia tuh kayaknya naik ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Ya. Amin. Iya, perjalanan 4 alam tadi. Rizky diturunkan dulu ya. Anak bungsu mau naik. Jadi habis jadi surga nerakanya sudah semua di situ kan masuk. Iya, semua sudah di situ tuh. Ini kan Malik Yaumiddin ya. Iya, Malik Yaumiddin. Semua sudah di situ. Nasratal Mustaqim. Mau nerakanya, mau jalannya di situ semua sudah ada. Iya, itu kan sudah ma'rifat. Iya. Ya, silakan Bang Alan mau tanya apa? Iya. Makom batin itu zuhur. Masya Allah, apa lah engkau ni tarik-tarik sekali. Orang paham macam ni macam tu tak dengar ya. Bubuk dia gajang baru tahu. Apa artinya tuh Bang Alan? Kurang dengar nih, berisik nih di sini. Oh iya. Nah, makanya kalau orang kasih paham tuh ya dengar, jangan hari-hari tak reti pula. Ya, boring pula kita hari-hari cakap macam ni ya. Entah saya buka ya. Nah itu gelap pula tuh Mbak Yono itu. Ya apa saya gelap pula ya.
Masya Allah. Ya sedikit-sedikit kita tertawalah, jangan terlalu kaku-kaku di sini. Ya harus banyak ketawa Ya. dong. Ya, jangan terlalu kaku ya. Artinya ya kita sedikit-sedikit olahragain jantung ya. Ya sebenarnya kita ini harus kita salawat ya untuk kita memperbaiki jantung. Bun, Ya salawat dengan kita lantunkan salawat itu juga bagus ya. Memberikan olahraga, memberikan semangat kepada jantung. nggak ada dua toh? Ya. Tabung gas. Entah ya, saya cari dulu nih. Saya tidak bisa saking banyaknya ini catatan ya. Beli. Saya tidak bisa hafal semuanya nih. Langsung 2 sini beli. Apa yang kau cakap tadi Bang Alan? Hah? Lah, Macam mana? Oh, Apa yang dicakap tadi? Makom perjalanan batin, zuhur, asar, maghrib, Masya sampai Allah. subuh. Itu banyak sekali tuh ya. Isya subuh lohras maghrib harus bertahap tuh. Iya, itulah panjang itu makanya. Kemarin saya cuma dengar apa ya, zuhur sama subuh itu. Kalau yang subuh itu yang siang malam gitu kan. Bang Kanevi ada ini ya, ada apanya ya, ada rekamannya ya. Ini Maci di mana pula dia nih? Maci atau Mandi bun. Kan mungkin dia antar Mandi. berkas tadi, mau antar berkas dulu. Oh. eh Iya, Masya Allah ya. Ini sebenarnya sudah diulang-ulang ya tentang sholat bada isya, bada maghrib, bada subuh, lohor ya sudah diulang-ulang ini. Cuma kenapa Bang Alan ini ya nggak nangkap dia? Ya kalau yang dikatakan sholat isya itu sahabat beriman itu dikatakan namanya bukan apa sesudah sholat bada maghrib ya. Artinya masuk kita lagi untuk sholat bada isya. Di situ kita membuka hakikat rahasia sholat bada isya ini ya. Lalu apa yang dikatakan sholat bada isya ini? Yaitu bagaimana kita mentajalikan atau memperjalankan nama sholat dengan kodat sholat tersebut. Ya, memang sangat sulit sahabat beriman ya, dan jarang kita mendengar orang-orang itu menjalankan ibadah sesuai asmaul husnanya. Ya, jarang itu orang. Ya, mereka menyamakan. Ya, sholat isya sama dengan sholat maghrib sama dengan sholat subuh. Ya, makomnya mereka menyamakan. Ya, nanti sholat duhur sama dengan sholat asar. Ini dia artinya seakan-akan dia hanya mampu menyamakan. Ya, padahal lain namanya, lain tajalinya di situ. Ya, nama saja sudah berbeda, apalagi makomnya. Ya, makom itu tidak kelihatan ya. Makanya yang kelihatan hanyalah rakaat. Ya, rakaat dan ruku dan rakaat di situ yang kelihatan. Ya, makomnya nggak kelihatan karena itu semua dari diri masing-masing. Tempatnya pentajalian diri kita itu dalam sholat. Ya, makanya sangat jarang kita mendengar orang-orang itu menjalankan ibadah sesuai asmaul husnanya. Ya, kebanyakan dia berpikir ya asmanya saja gitu. Ya, tapi husnanya tidak ada. Tapi ternyata sahabat beriman kita harus menggali ya potensi tersebut karena kita menuju ke kemabruran dalam sebuah ibadah, bukan main-main.
Ya, makanya kalau kita berbicara tentang sholat Isya ini, yang kita lakukan adanya pada jam 19 lebih kurang ya. Jam 19 lebih kurang. Ya, atau dikatakan artinya jam 19 itu penutup daripada malam, ya. Ini Isya, penutup daripada malam. Ya, awal 1 adalah 9 pada akhir. Nah, ini menandakan jam 7. Ya, jam 7 itu bersifatnya pada awal dan akhirnya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat 7 dengan 19, ya, karena ini tidak ada perbedaan. Ya, jam 7 dengan jam 19. Ya, sama dia. Artinya dikatakan jam 7 itu dengan 19 itu artinya berdirinya kodat hakikat bismillah dalam 19 huruf itu. Ya, dalam kodat Al-Fatihah 7 ayat itu. Itu sama. Ya, bismillahnya 19, Al-Fatihahnya 7 perjalanan, 7 ayat. Sama itu. Ya, tapi dalam makom sholat Isya ini, ya, secara hakikat disebut dengan isyarah. Ya, isyarah. Ya, atau dikatakan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, kita harus memuliakan 4 batin Allah dari dalam diri kita itu. Ya, 4 batin Allah ini di diri kita ini, dengan kita mendirikan kekuatan atau tajalli diri batin, sifat Al-Fatihah tadi, bagaimana adanya diri yang 4 koda tadi, ini harus betul-betul adalah bertajalli dan menyempurnakan kepada wujud diri yang dikatakan Fatihatun Nasun tadi. Lalu apa 4 kodat ini hamba Allah? Ini disebut dengan kodat azalinya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kodat azalinya Allah. Apa kodat azalinya Allah? Nah, ini yang dikatakan di, wadi, mani, dan manikam. Ya, ada 4 dia. Ya, di, wadi, mani, manikam. Ini adalah wujud batin Allah dalam kodat Muhammad. Ya, kodat Muhammad itu zat yang 4 di, wadi, mani, manikam tadi. Ya, itu ada wujud batin yang disempurnakan, ya, menyempurnakan sahabat beriman, ya, zohir, wujud zohirnya. Ya, jadi bagaimana dia bertajalli? Jadi kalau kita untuk menyempurnakan kodat diri tadi, karena itu adalah kodat asal usul dari semuanya. Ya. Jadi dengan kita berdirinya kodat Fatihatun Nasun bersifat Allah pada kodatnya sendiri, maka kodat yang 4 ini adalah kodat yang menghadap kepada tajalli batinnya Allah. Ya, an'am ta'ala ihim dan bi'ala ihim. Ya, jadi dengan kita melihat kodat di wadi mani manikam, ya, kodat di wadi mani manikam itu yang mana? Inilah jasad kita. Ya, inilah jasad kita yang dikatakan batin itu. Ini yang dikatakan zat, ini yang dikatakan Allah, yang bernama Allah itu. Ya, maka kita sempurnakan dengan kita menghadirkan kodat ini, ya, kodat jasad ini menuju maujudnya Al-Fatihah. Ya. Nah, ini perbedaannya dengan sholat lain. Kalau sholat lain itu dia menghadaplah kodat itu kepada wujud Al-Fatihah. Tapi kalau sholat Isya, dia bertajalli menyempurnakan kodat Al-Fatihah tadi. Nah, dari di, wadi, mani, manikam tadi, dia akan menyempurnakan kepada 4 kodat. Pertama, dia disempurnakan wujud, sir, batin, dan kodat. Nah, ini yang disempurnakan oleh di, wadi, mani, manikam. Ya, sehingga sempurnalah wujud Al-Fatihah, yaitu dalam makom 4 kodat menuju mim ha mim dal, artinya Muhammad. Ya, jadi tajalli 4 batin tersebut menuju mim ha mim dal Muhammad. Ya, lalu bagaimana kita menuju mim ha mim dal? Ya, satu persatu, ya, diletakkan pertama pada ma'ani atau dikatakan kening. Yang kedua diletakkan kepada markuba jantung.
Ya, lalu kolbi, lalu hati halus. Yang keempat dikatakan manikam, yang dikatakan di tubuh zohir. Ini yang disebut wujud wujud yang terlihat. Ya, jadi yang empat tadi kita sempurnakan ke dalam kodrat sifat zat. Yang ini yang dikatakan dia bertajalli kepada ma'ani. Ya, dia hidup dalam markuba jantung dan berdiri dia pada kolbi. Ya, dan maujud pada nyawa dalam jasad. Jadi dia menuju kodrat jasad manikam ini. Ya, artinya kita harus melihat 4 titik tadi. Di dalam kita menyempurnakan maujud amta alaihim dan bi alaihim dalam Al-Fatihah. Sehingga rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, dan keempat sempurnalah apa yang kita lakukan. Ya, sempurnalah di wadi manikam tadi. Ya, di sini ada kodrat wujud sir, batin kodrat itu sendiri. Ya, satu-satu kita pandang di dalam mendirikan atau kita menjalankan. Sehingga tajalli sempurnalah dibentuk kebangkitan atau dikatakan hidup atau bangkit pada Isa. Inilah hayat. Ya, dan itulah yang dikatakan isyaroh. Ya, atau isyarah atau dikatakan petunjuk. Nah, kalau kita beribadah ya tengah malam ya, kodrat ini sudah menjadi kodrat Fatihatun Nasun. Ya, seperti tahajud. Ya, tajalli batin yang kuat. Inilah pembekalan untuk kita beribadah di malam hari. Ya, ini Isa ini. Ya, makanya Isa itu sangat kuat ya. Karena dia mendirikan 4 makom menuju kesempurnaan. Ya, kesempurnaan diri batin Fatihatun Nasun tadi. Ya, atau diri sifat Al-Fatihah. Makanya dia bekerja untuk menuju ma'ani, markubah, kolbi, dan ruhi atau jasad. Nah, ini kita di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari kolbi ya, ya. Kolbi itu dari jantung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai maliki yaumiddin kita lihat dengan sempurna Al-Fatihah itu kodrat salat. Ya, kita melihat diri kita itu adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu adalah artinya perjalanan Tuhan di dalam diri kita. Ya, jadi kita lihat di dalam diri kita itu ada bahwa kita itu adalah perjalanan ya, hidupnya Tuhan, hidupnya Allah. Ya, ya makanya dikatakan Isa. Isa itu artinya dikatakan petunjuk ya, petunjuk. Artinya dikatakan kebangkitan pada Isa. Ya, kebangkitan pada Isa. Yuk. Itu yang dikatakan sholat Isya, ya. Ini menyempurnakan berarti kita sudah paham, ya. Tapi yang sholat lain, ini harus kita lebur di dalam Al-Fatihah, ya. Tapi kita kalau di sholat Isya enggak, ya. Kita harus menjadi Al-Fatihah itu, ya. Kalau di sholat lain kita harus yang menjadi kita harus lebur kepada Al-Fatihah sehingga Al-Fatihah itulah berdirilah. Atau dikatakan Allah itulah yang berdiri. Ya, tapi kalau di sholat Isya, kita harus lebur di Al-Fatihah itu. Ya, kita rasakan dalam diri kita ini adalah perjalanan Tuhan. Ya, perjalanan Allah. Ya. Kalau di sholat lain harus nampak Fatihatun Nasunnya, harus nampak Allah yang berdiri. Ya. Bagaimana dengan sholat maghrib? Ya, kalau kita berbicara tentang sholat badah maghrib, ini dikenal dengan usto. Ya, padahal sholat Isya banyak yang malas. Ya, kalau sholat maghrib ini yang dikenal dengan sholat husto atau sholat besar. Ya, atau sholat wajib kita jaga. Apa yang harus kita jaga? Karena kodat-kodat sholat yang 5 waktu ini yang bertajalli kepada Allah langsung tanpa perantara apapun adalah sholat usto, sholat maghrib. Ya, jadi kebesaran sholat maghrib ini dengan hadirnya 3 rakaat, ini yang kita harus paham. 3 rakaat ini adalah kodat Allah semata. Ya, kehadiran kodat Allah dalam ibadah ini yang dinamakan dengan maghrib.
Ya, yang mana maghrib ini berkodrat 3 rakaat, ya. Pertama dia ada, ya, ada ya. Pertama ada, wahdah, wahidiyah. Ya, ada, wahdah, wahidiyah. Ini kehadiran kodrat Allah, kodrat Muhammad dalam wujud Adam di dalam alam marifat. Ya, makanya gelap itu atau dikatakan marifat. Kalau di dalam pemahaman kita, dalam menuju perjalanan atau bada. Ya, bada itu perjalanan batin ya. Ternyata kehadiran wujud batin Allah di alam batin pada maghrib ini, nur setelah tenggelam oleh Allah dengan bagaimana kehadiran kodratnya laksana Rasul turun, ya, Rasul turun api pun padam, ya. Ini zat turun, nur pun padam. Makanya tergelincirnya matahari di situ, ya. Ini sholat maghrib. Ini artinya dikatakan maghrib. Maghrib itu mati, dalam arti masuk kembali kepada sukuniahnya Allah, ya. Masuk kembali kepada kekosongannya Allah. Kosong itu gelap, ya. Gelap itu sukun, sukun itu mati, ya. Yang mana maghrib ini dalam kondisi sukun atau dikatakan alam kabir, ya. Alam kabir itu alam sok, alam kosong ya, alam sukun, ya. Walhamdulillahi kabirau, ya, wa subhanallahi wa bukrata wa asila, ya. Ya, alam kabirau, alam sukun namanya, alam kosong, ya, atau dikatakan alam marifat, ya. Ini hakikatnya dia menuju alam marifat, yaitu seperti Rasulullah diperjalankan di malam hari, ya. Kemenangan yang dilakukan rupanya masa hari itu masa Masehi pada Hijriyah, ya, dengan tenggelamnya siang kepada malam. Artinya tenggelamnya nurul kepada sifat nur bagi Allah, yaitu zatnya atau ruhaninya. Ini yang kodrat yang 3 tadi, ya, ada dan wahda dan wahdiyah. Ini adalah yang menjadikan kodrat semata, ya, di alam sukun tadi. Inilah yang menjadi pokoknya. Makanya dengan demikian sahabat beriman, kita lihat pada posisi 18 dan 9. Kalau jam 18 itu, kenapa jam 6? Nah, ini kembali kita lihat, 18 itu kan 9, ya. 1 tambah 8 itu artinya 9, ya. Jam 18 itu jam 9. Jam 9 ini kalau di dalam Al-Quran dia doma. Ya, huruf 9 itu kayak doma, ya, doma. Kayak huruf 9 itu doma. Doma itu hakikat atau rahasia. Ya, sementara yang hakikat itu adalah 1 dengan 9, 1 dengan 8. Apa 1? Itu wujud Allah yang berdiri. Apa yang 8? Kodrat umat yang bersifat itu 8 atau dikatakan 20. Ya. Jam 8 itu jam 20. Inilah sifat Allah. Ya, 20 sifat Allah. Ini falakiyah. Ya, jadi dengan adanya tenggelamnya 6 dengan kehadiran 18 tadi, 6, ini kodratnya alam. Ya, jadi dijadikan anak masa. Itu alam. Nah, itu yang maghrib, ya. Yang tenggelam itu yang 6 itu, yang masa itu, yang hadir itu 18 atau 18 dia berhadapan dengan 20. 20 sifat Allah dengan kodratnya yang 1. Ini yang dinamakan maghrib. Alam sukun, alam tiada. Ya, jadi kalau kita berdiri pada sholat maghrib, berdirinya harus didirikan bagaimana alif itu menuju pada alam sukun. Ya, kita itu harus lebur di dalam hati kita, lebur di dalam kolbi. Hanyalah Allah yang terlihat di situ yang berdiri. Ya, jadi bagaimana berdirinya Allah semata di alam sukun tadi. Ya, dia sudah berdiri dalam ketiadaan, dia sudah ada dalam ketiadaan. Yang ketiadaan itu yang kita itu tiada. Jadi yang hadir itu adalah dia. Ya. Ya, atau di alam Isra namanya. Alam Isra itu alam gelap. Ya, Isra dan Miraj. Makanya Allah diperjalankan pada malam hari. Ya, Isra, Miraj. Ya, perjalanan pada malam hari, perjalanan pada kegelapan. Ya,
bukan pada malam hari, malam waktu malam, tidak ya, menuju kepada yang gelap pada dirinya ya. Mana yang gelap itu, mana yang sukun itu, mana yang mati itu. Nah ya, berarti di kolbi posisinya. Nah disinilah kebesaran Allah tadi. Ya, begitu dia turun dengan batin zat dan nurnya, maka tenggelamlah segala nurul. Ya, nurul itu tentang bagaimana, tentang alam. Ya, makanya nurul iman, nurul ihsan, dan nurul Islam. Ya, makanya semua tergelincir tuh matahari, tenggelam semua. Ya, inilah hakikat daripada perhitungan 6 dan 18 tadi. Jam 6 atau jam 18. Ya, jadi kalau dia maghrib, berlakunya 18, ya 6 sudah tenggelam. Nah, 18 ini kodratnya 1 tambah 8, itu falakianya 9. Ya, 9 itu doma. Artinya kekuasaan. Ya, coba kita lihat falakianya. Ya, 9 kali berapa aja tetap 9 tuh. Ya, 9 kali 2 sama dengan 18. Ya, 18 ini 1 tambah 8 sama dengan 9. Ya, 9 kali 3 sama dengan 27. 2 tambah 7 sama dengan 9. Ya, tetap 9. Ya, artinya inilah kebesarannya, kekuasaannya. Hakikat dan menguasai seluruh sholat adalah maghrib. Nah, ini proses alam, tenggelamnya nur dan hadirnya zat Allah. Dan inilah yang dikatakan 3 rakaat tadi. Dengan 3 rakaat berarti kita lihat dalam falakianya. 1 tambah 8 sama dengan 9. 9 kurang 6 sama dengan 3. Ya, 3 ini adalah alam tadi. Jadi jatuh kepada 3 rakaat. Ya, nah gitu. Nah, jadi tergelincirnya matahari. Lihat. Ya, tenggelam menuju ke sukun. Jadi kalau kita menjelaskan itu semua itu panjang ya. Itu harus kita mampu dulu menguraikan itu ya. Itu dulu. Ya, tajalinya bagaimana? Ya, tajalinya sholat maghrib ya harus yang muncul itu hanya diri kabirau ya. Yang ada itu dalam sholat hanya diri yang kosong tadi, atau hanya Allah semata yang berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sedangkan kita sudah lebur dalam kosong nanti yang akan hadir dalam sholat ya. Nah, tapi kalau yang dikatakan sholat isya ini kita harus menjadi al-fatihah ya. Kita harus lebur kepada al-fatihah ya, kepada apa yang kita baca ya, biar yang berdiri itu menjadi al-fatihah. Al-fatihah lah yang menjadi perjalanan itu ya, atau dikatakan fatihatun nasun ya. Kalau sholat lain kita harus lebur kepada yang kosong ya, menghadirkan Allah semata. Nah, tapi kalau sholat pada isya itu kita lebur kepada yang kita ucapkan al-fatihah itu ya. Kita melihat diri kita bahwa kita ini adalah perjalanan Allah semata di situ ya. Silakan Bang Rudi ya, insya Allah bisa dijawab. Ya, nanti kita sambung lagi tadi ya. Terima kasih Tejo. Iya. Nah, jadi sholat itu yang membedakan makom ya. Perbedaan nama itu perbedaan makom. Ya, makanya kadang-kadang mursyid kita mengatakan, kamu isya kamu di mana, maghrib kamu di mana, subuh kamu di mana, ya. Lohor kamu di mana. Nah, itu dia menanyakan tentang makom-makom. Kamu kedudukanmu di mana tadi? Saat kamu sholat maghrib. Sholat isya kamu tadi di mana? Ya. Begitu. Ya, saya dengan Bang Andi, ya ya tentunya beda nama ya, berarti beda wajah ya. Nah, gitu. Makanya begitu juga sholat. Bukan semua makomnya sama. Kalau makomnya sama ya harus isya semua 5 waktu itu. Isya semua. Mau siang isya, mau malam isya, nggak ada lagi lohor. Ya, makanya dengan penentuan perbedaan nama itu membedakan makom. Cuma karena kita seorang kadang-kadang
kita sebagian muslim, kita nggak mau tahu. Ya, nggak mau tahu, yang penting sholat aja gitu. Ya, terima tidak diterima, yang penting sholat. Padahal Allah menurunkan ini ya Masya Allah ya. Allah menurunkan ini dengan bagaimana, dengan telitinya. Ya, dengan seteliti-telitinya. Sesempurnanya begitu. Ya, Allah tidak mengarang-arang. Begini saya ingin bertanya, kenapa wahyu pertama itu Al-Alaq, kenapa bukan Al-Fatihah? Ya. Iya, Masya Allah ya. Ya, Al-Alaq sebagai bagaimana Allah ini memerintahkan kita dulu berwawasan dulu, berilmu ya. Ya, kenapa Al-Fatihah ini tidak dikatakan dia tidak dikatakan, kenapa di dalam Al-Quran dia sebagai pemula ya, pemula. Padahal yang pertama dia surat Al-Alaq. Ya, Al-Fatihah ini bukan dia halaman sebenarnya. Ya, dia bukan halaman, ya, dia bukan sama dengan ayat-ayat yang pendek, ya, dia bukan halaman dalam Al-Quran, ya, tapi dia yang memegang antara semuanya, ya, makanya dia tidak bisa dikategorikan dia halaman pertama, ya, tidak bisa. Dan untuk itu kita menguasai, sahabat beriman, harus kita memiliki wawasan. Ya, makanya saya katakan, kita ini kan berilmu dulu. Ya. Berilmu mencapai bagaimana perjalanan Tuhan tadi untuk kita mengenal Tuhan. Itu surat Al-Alaq. Ya, Iqra namanya. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan nama Tuhanmu itu, kajilah kamu dengan alif lam lam ha itu. Ya, Iqra itu banyak, kajilah, imanilah, yakinlah kamu. Ya, dan apabila sudah kita sempurna dalam Iqra, dalam ilmu kita, ya, sehingga akan bagaimana kita menyempurnakan tentang surat Al-Fatihah ini. Ya, sebagai perjalanan Tuhan itu, sebagai sifat Tuhan dalam surat Al-Fatihah. Alif lenyap dalam huruf ba. Ya, ini satu pentajalian Allah memperjalankan manusia. Makanya tidak ada yang mampu mengetahuinya selain dari Al-Alaq tadi. Ya, Al-Alaq tadi. Al-Alaq ini dia mengatakan tentang ilmu, ya, ilmu. Ya, berarti kita harus berwawasan dulu. Makanya sahabat beriman dia letaknya di depan. Ya, bukan berarti dia halaman pertama, bukan. Ya, tapi yang merangkum semua Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Makanya dikatakan Fatihatun Nasun. Ya, perjalanan sifatnya Allah dalam diri manusia. Ya, butuh apa? Butuh yang disampaikan wahyu pertama tadi, Iqra. Ya, Al-Alaq tadi. Ya, cuma kita kadang-kadang kita bagaimana ya? Artinya tidak membelajarkan dulu sesuatu Iqra itu, apa yang dimaksud Iqra. Ya. Apa yang dikatakan tentang surat Al-Alaq ini, ya. Makanya kalau Al-Fatihah ini kalau dianggap dia sebagai ayat-ayat yang lain, ini akan termasuk surat yang pendek, ya. Makanya dia dipertamakan. Dia dipertamakan itu bukan berarti dia halaman pertama, tapi yang merangkum Al-Quran itu dari segalanya, termasuk surat Al-Alaq tadi. Ya, surat Al-Alaq ini adalah alam namanya, penjabaran sesuatu, artinya ilmu yang menjabarkan semua ini. Ya, harus butuh pemahaman surat Al-Alaq. Makanya dikatakan Iqra ya Rasulullah. Ya, disitulah titik wahyu yang pertama diturunkan. Ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk senantiasa kita berilmu di situ. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Baca itu makanya bukan hanya kepada baca, makanya dia huruf tasdik di situ, banyak artinya. Ya, imanilah, percayalah, ya, lihatlah, banyak. Ya, makanya dia tidak bisa Al-Fatihah ini dikategorikan sebagai surat pendek, ya, tapi dia sebagai umul sifat, ya, umul Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas
dia adalah umul kodrat, ya. Umul kodrat. Kalau surat An-Nas dia kitab diri, ya, umul diri, ya. Makanya seperti surat Al-Kahfi itu dia kolbi, ya, markuba jantungnya Al-Quran kolbi itu, ya, surat Al-Kahfi. Nah, Al-An'am itu tentang kenikmatan, keberkahan, ya, keberkahan, atau dikatakan artinya keberkahan seperti surat Al-Maidah tentang keberkahan turun dari langit. Al-An'am itu tentang bagaimana binatang ternak. Itu satu keberkahan, ya. Iya, Bang Rudi, ya. Jadi makanya diberikan peringatan pertama itu surat Al-Alaq itu untuk kita berwawasan, untuk mengetahui segala apa yang nanti akan turun nanti. Wahyu-wahyu, ya, Al-Quran atau surat-surat yang lainnya yang akan turun nanti. Kita sudah ada pegangan di situ, yaitu Iqra tadi, sudah berwawasan kita, sudah memiliki ilmunya. Makanya turunlah di situ dalam Iqra itu marifat, ya. Ada yang mengkaji marifat izatullah, ya, marifat sifatullah, marifat asma Allah, marifat sirullah. Diambil dari mana kajiannya? Dari baca tadi. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Alif lam lam ha. Mulai turun kajian di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai turun kajian di situ, dikaji. Ya, makanya disitulah mulanya awal agama itu mengenal nama. Ya, ya, awal agama itu mengenal namanya Allah. Ya, ya. Turunlah di situ kajian, ya, kajian marifatul asma, ya. Pertama dikaji itu adalah marifatul izatullah. Ya, itu yang dikaji pertama tuh zat, karena yang dikaji memang yang sudah terjadi, ya. Tidak mungkin yang dikaji yang belum terjadi. Jadi yang dikaji itu adalah yang ketiadaan. Mana yang ketiadaan itu? Itu yang zat itu, yang zohir itu. Itu puncak kejadian, puncak asal muasal terjadi. Itu yang dikaji itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya awalnya adalah makanya awalnya adalah marifatul izatullah. Yang dikaji zatnya dulu. Ya, kenapa ini badan ini bergerak, ya? Kenapa badan ini dia merasakan? Kenapa jasad ini dia berkehendak? Kenapa jasad ini dia memiliki macam-macam gitu, ya? Dikaji tuh. Ya, dikaji. Ya, marifatul izatullah. Sudah izatnya dikaji, zohir dan batin. Baru dikaji apa lagi? Ya, marifatul sifatullah. Tentang sifatnya, tentang gerakan kehendak. Inilah menuju hakikat. Ya. Baru marifatul sirullah. Ya, tentang bagaimana tarekat, jalan kolbi, ya. Baru marifatul tentang bagaimana asma Allah. Marifatul asma Allah itu asmaul husna tadi, yang 99 tadi. Itulah perlengkapan dalam kajian alif lam lam ha, terhimpun dari asmaul husna itu 99. Awal adalah namaku, akhir adalah diriku. Muncullah kalimat satu, yaitu tauhidin, ya, tauhudun, ya. Pertama tauhudun itu la ilaha illallah. Ya, kajian dari alif lam lam ha tadi. Ya, kalau dia tauhidnya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ahad namanya. Ya, ahad. Kalau sudah wahid, ini la ilaha illallah. Ini sudah ini dia dikatakan sudah ketunggalan. Ya, makanya ada ahad, ada ahid, ada wahid. Ya. Tapi dia namanya ini sama. Satu. Tapi dalam perjalanannya belum tentu satu ahad ini, karena dia di situ ada dua. Ya, ahad. Perjalanan wujud dan sir. Ya, ahid, perjalanan rahasia dan wujud. Kalau wahid, wow di situ, hanya kerahasiaan dia sendiri di situ.
Semakin Perjalanan kerahasiaan dia sendiri wahid dal terakhir perjalanan. Sampai Ini sudah masuk dalam makom tauhudun. Ya Allahudun Muhammadun. Ya tidak ada lagi penyebutan, tetapi yang satu itu. Ya tidak ada lagi kata Muhammad, tidak ada lagi kata Adam. Sudah bagaimana Muhammad sudah menjadi Muhammadun. Ya. Tidak ada lagi kata penyebutan tentang bagaimana. Ya, hanya dia yang satu di situ. Bukan berarti 3 in 1, 3 menuju yang satu, tidak. 3 itu bagaimana yang dikatakan syahadat, ya, dikatakan tauhid, tafrid dan tajrid. Ya itu 3 dalam kita mengalami, bukan 3 menuju 1. Ya 3 ini harus kita alami. Ya tauhid itu dikatakan berhubungan. Ya tafrid merasakan, dan tajrid kita harus kita mengalami. Ya berhubungan, merasakan dan mengalami. Ya. Nah, ini yang harus kita makanya sahabat beriman ya. Makanya Al-Fatihah itu bukan halaman ya, bukan halaman. Dia di awal itu bukan halaman, tapi memang dia uluhiyahnya Al-Quran. Ya, kodratnya sifat. Kalau dia kita katakan dia halaman, nanti dia akan menjadi surat yang pendek nanti seperti surat An-Nas ya, surat yang lain-lain ya, surat Al-Ikhlas. Tapi karena dia walaupun dia bukan sebagai wahyu pertama yang diturunkan, karena dia memang uluhiyahnya ya, ditempatkan yang pertama. Ya, karena dia yang menguasai semuanya. Gitu ya. Begitu. Makanya dikatakan Fatihatun Nasun. Fatihatun Nasun itu sesuatu yang hidup di dalam diri kita, ya, gitu. Makanya dimanapun kita sholat pasti ada Al-Fatihahnya. Yang bahaya itu sholat tidak pakai Al-Fatihah, ya, karena Al-Fatihah ini adalah memang manusia, ya, manusia yang hidup yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala tadi. Alif lenyap dalam huruf ba tadi melalui siapa? Melalui perantaraan masa ayah dan ibu, ruh mani dan rahim, ruh mani dan rahim menuju mila. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi. Ya, dia menceritakan tentang bagaimana zat hamdunya menuju ketuhanan lillah. Ya, alhamdulillahi robbil itu kekuasaan. Ya, kekuasaan yang menggerakkan tubuh ini, alamin, alam tubuh kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, makanya 7 perjalanan itu dalam surat Al-Fatihah bukan 7 ayat, tapi 7 nur di situ, yang 7 nur yang menghadiri. Apa 7 nur itu hamba Allah? Ya, kodrat, iradat, sama basar, kalam, hayat. Ya. Bukan kita mencari-cari jumlah ayat di sini ya. Makanya kalau kita mengkaji falakiyah ya harus jangan kita keluar di alam, yang dikaji falakiyahnya. Kenapa dia harus 7 ya? Kenapa dia harus disebut jumlah suratnya ayat berapa? Itu falakiyah. Ya, tapi kadang-kadang manusia, kadang-kadang kita juga ya, kadang-kadang kalau kita kaji falakiyah lari-lari ke alam. Ya, contohnya kenapa Al-Fatihah 7? Ya, karena ayatnya 7. Itu jatuh ke alam. Ya, jatuh ke alam dia. Ayat itu alam namanya. Ya. Ya, jatuh ke alam. Tapi kalau falakiyah berarti harus jatuh di diri kita. Ya. Kalau falakiyah harus kaji di falakiyah, berarti dia harus jangan keluar dari diri kita. Kodrat, iradat, sama basar, kalam. Itu yang 7 tuh. Mana yang kodrat, iradat tuh? Ya, mana yang sama, mana yang basah, mana yang artinya hayat, mana ilmunya, mana akalnya di situ, mana pikirannya. Ya. Makanya kalau kita mengkaji ini sifat-sifat Allah ini yang 20 ini, kalau kita tidak tahu kedudukannya diri kita, ini hanya kita mengkaji sifat-sifat Allah saja. Ya, tidak menjadi sebagai petunjuk diri. Tapi kalau kita memberikan dia landasan, dari mana sebetulnya 20 itu? Nih. Ya, dari mana sebetulnya hadirnya 20 sifat itu?
Jangan kita hanya mengatakan 20 sifat, lantas munculnya 20 itu dari mana? Nah, ini berarti kekuasaan falakiyah. Ya. Ya. Ini kekuasaan falakiyah, berarti 20 itu jam 20 berapa ya? Kalau jam 20 itu jam hijriahnya jam berapa? Ya, berarti jam 8. Nah, 8-nya di mana diambil? Dari 8 batang tulang manusia. Ya. Kalau kita untuk melarikan diri kita. Ya. Nah, jadi kemarin saya sudah terangkan ya, sifat 20 itu mana yang 5 yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Ya, artinya bukan berarti tidak dimiliki manusia, tapi jangan kita menempatkan keakuan manusia di situ. Merasa kita yang memiliki yang 5 itu. Ya, sifat bako, sifat kidam, ya, qiyamu binafsihi, laisa kamislihin. Ya, tidak bisa kita miliki yang itu. Ya, bukannya berarti tidak ditempatkan pada diri kita, tapi jangan kita menempatkan keakuan manusia di situ. Saya yang merasa melihat, saya yang merasa yang memberi, saya yang merasa berilmu, saya yang merasa suci, saya yang merasa mulia, saya yang merasa benar, saya yang merasa selamat, saya merasa kuat, saya yang merasa memberi, semuanya saya yang merasa. Nah, kalau kita sudah merasa begini, masuklah kategori diri kita sebagai orang-orang yang jiwa-jiwanya kotor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah jiwa kotor, berarti najislah kita di hadapan mata Allah. Ya, najis. Ya, karena kita setiap hari memperjalankan keakuan kita. Tidak pernah menghadirkan segala perbuatan Allah di diri kita. Gerakan-gerakan Allah, lihatnya lihat Allah, mendengarnya mendengar Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu sahabat beriman, kalau dia habis sholat nangis. Ya. Kalau dia mengatakan tentang Allah, nangis, bergetar hatinya, takut dia. Ya. Lalu sahabat bertanya di situ, kenapa engkau ya Rasulullah senantiasa kalau habis sholat menangis, bersedih? Ya, lalu Nabi Muhammad ini mengatakan kepada sahabat, sesungguhnya syirik itu lebih halus ya sahabatku, takut saya. Syirik itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada waktu malam hari. Saking halusnya tidak kelihatan. Makanya saya selalu menjaga hatiku, ya. Selalu menjaga hatiku, selalu saya menata hatiku sampai jangan terlintas diriku yang berbuat di situ. Ya, makanya keakuan itu halus. Ya. Ada yang lebih halus lagi. Apa ya Rasulullah? Yaitu keraguan-raguan. Ada lagi yang lebih halus? Iya, ada lagi yang lebih halus. Apa itu ya Rasulullah? Ya. Tidak memiliki iman dalam diri kita. Ya, yang halus-halus, akal halus, nafsu halus, ya, keraguan-raguan halus, kurangnya iman juga halus. Ya. Ini tidak dilihat. Ini tidak dilihat. Inilah yang dikatakan jinnati wanas. Ya, makanya jin itu tidak kelihatan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang harus kita jaga. Ya. Makanya Al-Quran itu diturunkan bukan ya luar biasa ya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan tidak serentak? Ya karena memang Allah itu maha teliti. Ya, Allah itu maha teliti. Dia memberikan laut mahfuznya berupa pertanda di dalam Al-Quran. Sebagai bagaimana orang-orang yang berpikir yang mampu memahaminya. Ya, sebagaimana orang-orang yang berakal yang mampu memahaminya. Ya, kalau kita hanya setakat qiraat dan qiraat baca arti dan ayat,
Di mana kita mendapatkan maknanya? Tidak ada. Ya, tidak akan kita mendapatkan rahasia langit dan bumi di dalamnya. Ya, makanya Al-Quran ini memang ditujukan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Al-Quran ini ditujukan kepada orang-orang yang mau berpikir. Yang berpikir itu bagaimana ya Allah? Yang berpikir itu yang mampu mentadaburi Al-Quran. Yang mampu melihat Al-Quran dengan hatinya. Makanya dikatakan Al-Qur'ain, membaca kamu di situ sambil memandang. Ya. Memandang secara lahiriah, memandang secara batiniah. Ya. Jadi tidak semuanya Al-Quran itu harus yang tersurat. Makanya saya katakan lagi, tidak semuanya apa yang kita bahas di dunia ini semuanya syariat. Ya, tapi terbentuklah bagaimana dengan hakikat. Ya, tidak bisa kita mencapai keluar biasaan Allah, kebesaran Allah semuanya harus dengan syariat. Tapi harus semuanya juga harus dengan hakikat. Lengkaplah zahir dan batin. Ya. Makanya kalau kita hanya setakat syariat, ya membatas, bagaimana kalau kita semuanya hanya menguasai kebesaran Allah ini hanya sebatas syariat, ya nanti di situ akan kekuasaan Tuhan itu akan terbatas. Ya, akan terbatas karena semua dipenuhi, semua dihakikat, semua dimanai dengan syariat. Jadi seakan-akan kekuasaan Allah itu terbatas dengan pandangan kita. Ya, padahal Al-Quran sudah bagai kunci untuk membuka rahasia langit dan bumi. Tidak semuanya harus amalia, tidak semuanya harus qiraat dan qiraat, baca arti dan ayat. Ya. Butuh pentadaburan, ya. Butuh kita memandang. Ya, makanya di dalam Al-Quran sudah mengatakan, ya, tentunya aku telah turunkan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran dan mengambil pengajaran terhadapnya bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita baca Al-Quran tentang langit, kita berpikir langit di atas. Kalau kita membaca Al-Quran kita mendapatkan gunung, kita berpikir di gunung. Ya, padahal banyaknya perumpamaan-perumpamaan yang diturunkan di dalam Al-Quran untuk mengambil pelajaran di situ. Mana yang sifat gunung, mana yang sifat laut, mana yang sifat langit di dalam diri kita. Yang mana yang sifat api, mana yang sifat jannah, mana yang sifat nar atau neraka di dalam diri kita. Ya, mana yang dikatakan kiamat, bangkit dalam Palestina di dalam diri kita. Mana yang kemanusiaan di dalam diri kita. Mana yang Israel di dalam diri kita? Yang sifat jahanam. Mana? Baca Al-Quran kita menemukan ayat Palestina, pikiran kita di Palestina sana. Keluar dari alam. Ya, keluar dari diri menjadi alam. Bukan menjadi petunjuk diri. Terbentur dia. Ya. Makanya terbukti kan? Ya. Terbukti mana yang mengatakan kiamat sekarang kalau merdeka Palestina? Mana kehancuran dunia? Mana? Bukan berarti Al-Quran yang salah. Tapi dalam pemahaman kita yang salah, tidak mentadaburi Al-Quran. Mana yang sifat Palestina? Mana yang sifat kiam? Mana yang sifat kesadaran dalam seluruh dunia? Terbukti kan semua orang sudah sifat kemanusiaan. Terbuka kesadaran untuk mendukung Palestina dalam kemerdekaan. Ya, semua sudah pada sadar. Berbondong-bondong para yang lain masuk Islam melihat bagaimana Palestina ditindas. Ya, dengan dukungan seluruh dunia, sifat kesadaran manusia, sifat kesadaran Tuhan mendukung Palestina untuk merdeka. Itu yang dikatakan kiamat. Kebangkitan kesadaran sejati. Mana yang berkuar-kuar kehancuran dunia sekarang? Mana? Karena kita mentujukan kepada di luar, maka terbenturlah pengetahuan dalam Al-Quran. Bukan sebagai petunjuk diri kita.
Inilah sahabat beriman pentingnya kita memahami Al-Quran dengan secara makna. Ya, bukan kita mencari-cari ayat di situ. Ya. Kita di situ bukan mencari-cari ayat. Ayat itu dikatakan firman. Ya, ayat itu dikatakan firman, tapi itu bukan dalil. Dalil itu adalah ayat yang hidup di dalam diri kita. Itulah kebenaran Allah Ta'ala semata. Ya, sudah menjadi kalimatul hak, kalimat yang hidup di dalam haknya Allah. Itulah dalil. Ya, kalau hadis itu masih sabda. Al-Quran masih firman. Mana yang dimaksud dalil? Dalil itu yang sudah terbentuk ilmu hidup di dalam dirimu. Itu yang dikatakan dalil. Itulah yang dipercaya oleh Allah. Itulah yang diterima oleh Allah. Makanya saya mengajak di sini bagaimana untuk kita harus menghidupkan apa yang kita katakan. Asma menjadi isim, isim menjadi ismi. Ya, asma menjadi ismi, kalau digabungkan asma dan ismi menjadi isim. Sesuatu terbentuknya la maujudun ilallah. Hanya Allah semata di situ. Ya. Makanya asma itu harus dihidupkan. Alif lam lam ha, Tuhan harus dihidupkan di dalam diri. Mana sifat Tuhan, mana yang Rahman, yang Rahim, mana yang berbuat baik. Hidupkan, buktikan di dunia. Terus pakai WA sementara, share ke grup ini. Ya, makanya kebanyakan kita Tuhan menjadi sebutan, agama menjadi Tuhan. Melihat, senantiasa melihat manusia dalam sisi perbedaan. Ke sounding kemana-mana gitu. Kan bisa aja kita. Ya, terbentur. Siapa gitu. Ya, kalau kamu bukan saya, kalau bukan ajaran saya, kamu kafir. Sesama Islam pun begitu, terbentur dia. Kenapa? Sudah menuhankan agama. Habis itu keluarin lagi. Tidak nyata Tuhan di dalam diri. Bilangin kalau siapapun yang nanya nanti jangan ditanggapi karena kamu barusan tak pakai nge-share yang anget-anget ke grup. Makanya sahabat beriman, Al-Quran itu Masya Allah. Grup, gitu loh ya. Padahal udah tak ajar loh. Dia membuka rahasia langit dan bumi, bagaimana dia mengajak manusia ini untuk menyelami dirinya sendiri, alam di dalam dirinya. Ya, menyelami alam di dalam dirinya, ya, memunculkan potensi-potensi yang luar biasa di dalam dirinya, menunjukkan bagaimana mujizat-mujizat di dalam dirinya, ya. Biar manusia itu mubarokah kepada orang, biar manusia itu mampu menyembuhkan orang lain dari penyakit. Ya, biar orang itu mampu menyelamatkan dia dari segala bencana. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya Nabi kita itu. Ya, Nabi kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai potensi yang hidup di dalam dirinya. Makanya Rasulullah itu bisa semuanya. Ya, bisa semuanya, ya. Ya. Masa harus sama dengan Nabi, ya. Semua harus sama dengan Nabi. Ya, tidak bisa bilang harus bisa. Ya, harus sifat. Makanya di dalam sholat itu yang sudah bersifat Nabi. Assalamualaikum ya Yuhanan Nabiyu. Ya. Assalamualaikum, selamat datang katanya hai orang-orang yang bersifat Nabi. Orang-orang yang hidup dengan batinku, orang-orang yang keseharian dengan batinku. Ya. Nah, itu aku, bi itu batin, batinnya Allah. Makanya kita dihadirkan sebagai umat akhir zaman, sebagai bani. Ba itu batin, ni itu aku, batinnya Allah. Makanya kalau orang yang tidak hidup dengan batinnya Allah, bangkai di mata Tuhan. Dia sama halnya setara dengan hewan yang melata. Itu orang-orang yang hidup tidak pakai kodratnya Allah. Orang-orang yang hidup tidak pakai batinnya Allah. Takutnya gini. Lalu Allah di situ bingung melihat kita itu siapa ya?
Malaikat itu siapa? solarnya Katanya dikurangi. malaikat saya nggak tahu. Atau malah Ini data kalau solarnya dibilang di-stop manusia dan bukan. sebagainya. Kalau Atau dibilang malah binatang juga bukan. dari Siapa dia ya? migasnya, Tapi dia kok hidup pengurangan gitu. Kuota Tapi dia solar. hidup bukan pakai itu kodrat loh. saya. Jadi kita Dia udah hidup kadung bukan pakai marah batin bersih saya. sama makhluk. Lalu malaikat berkata, bagaimana menghijab hati gimana kita. Tuhan kalau kita beri nama aja dia sebagai bangkai yang berjalan? Oh ya cocok. Ternyata kita sendiri yang salah. Bangkai yang berjalan Karena lebih hina kurang mencari daripada hewan. informasi itu. Kalau kemungkinan kan pasti ada. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 gitu. Dia hidup hanya pakai jasad dengan ruh. Ya, makhluk, tapi dia tidak hidup pakai hidupnya Allah. Ya, makanya kita ini hidup bukan pakai ruh. Bukan hidup pakai ruhnya makhluk. Ya, kita ini hidup dengan hidupnya Allah. Kita ini nafasnya Allah, kita ini nafas, kita ini hidup bukan kehidupan. Kita inilah yang menjadikan semua sumber itu menjadi ada. Kita inilah yang menjadikan semua itu hewan itu ada. Kita inilah yang menjadikan semua itu pepohonan ada. Kita itulah yang menjadikan langit itu ada. Kita inilah yang menjadikan bumi ini ada. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan langit dan bumi. Makanya turunlah kamu ke dunia, itulah surgamu, nikmatilah di situ. Tapi ingat dengan perjalananku, biar kamu mendapatkan surga yang nyata. Ya. Makanya ini dikatakan adalah surganya Muhammad. Ya. Diturunkan dunia ini, diciptakan dunia ini untuk dinikmati oleh para Muhammad. Dinikmati oleh Muhammad. Makanya kita diutus ke dunia ini untuk meluruskan akhlak, menerangkan alam, memberikan cahaya kepada alam semesta. Nikmatilah, ya. Tapi dengan perjalanan hasanah, biar kamu mendapatkan ketenangan, biar kamu mendapatkan ketenangan, biar kamu mendapatkan kebahagiaan di dunia. Pasti ada kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 gitu. Perjalankan sifat keinsanan Allah di dalam dirimu biar kamu mendapatkan surganya dunia. Takutnya gini. Ya, itulah yang dikatakan yang mampu menutup azabnya neraka. Kalau sudah nyata perjalanan kita, sudah nyata bahwa ini adalah perjalanan keinsanan Allah, alif lenyap dalam huruf ba menuju mila, yaitu kehidupan dunia, diberikan perantara ayah dan ibu. Pengurangan kuota sholat, nah itu loh. Jadi kita Ya, Masya Allah. sama makhluk. Yang mana arah pembahasan? Iya bang, karena Bang Nurwanto baru datang kan. Kalau baru datang itu kita duduk dulu ya. Lapangkanlah dadamu dalam majelis. Ya. Kalau kemungkinan Kita duduk dulu tenang ya. Kita 1 hari dulu duduknya, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau ada keinginan belajar, kita ikutin terus apa yang disampaikan. Ya. Biar kita mengerti jalannya. Tapi kalau kita baru nongol, nanti setahun lagi baru nongol, ya salah paham kita. Ya, makanya lapangkanlah kamu di dalam majelis. atau malah Ya. dari migasnya pengurangan kuota sholat. Nah, Makanya kalau kepala yang berputar yang mendengarkan akan pusing. Ya, kalau akal yang bercerita akan pusing, akan bingung. Makanya dia nggak paham ya apa yang dibahas. kita sendiri yang salah nanti karena Makanya subhanallah ya, orang yang belajar dengan ilmu tauhid itu adalah orang-orang pilihan Allah. kemungkinan 3 gitu. Seperti itu. Ya, bukan sembarang orang yang belajar ilmu tauhid itu, orang-orang pilihan Allah tuh. Karena tauhid itu adalah berhubungan. Ya.
Belajar berhubungan dengan Allah. Tauhid itu namanya. Makanya inilah 97% di dalam Al-Quran mengajarkan kita tentang tauhid. 3% adalah perintah. Ya. 3% perintah, 97% adalah tauhid. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Ya, ajaran tauhid itu ajaran berhubungan, bukan Tuhan di sana, aku di sini. Ya, kalau Tuhan di sana, aku di sini, itu sama halnya dengan berhala. Lu di sini nyembah, di sana Tuhan, itu berhala namanya. Ya, tapi kita dalam mengajarkan tentang tauhid, tauhid itu dalam hukum hijaiyahnya adalah hubungan, berhubungan. Ya, tak ada hu di situ, ada hi, ada dal. Ya, kalau kita masuk dalam hukum hijaiyah. Ya, hu, tauhid, ya, tauhid. Makanya dikatakan, ya, orang-orang yang belajar tauhid itu adalah orang-orang pilihan Allah, karena memang mereka belajar untuk berhubungan dengan Allah. Tidak ada yang keluar dari dirinya. Makanya Allah sudah katakan, apa yang membuatmu bersekutu dengan kamu ya Allah? Yang membuat sekutu dengan saya, yang membuat bersekutu dengan saya, yang keluar daripada diri saya, yang keluar daripada kodrat saya. Apa yang keluar daripada kodrat saya? Akalmu, pikiranmu, caramu, cara berfikirmu, cara bertindakmu, cara tabiatmu, cara kecerdasanmu. Itu yang bersekutu dengan saya tuh, masih manusia. Makanya di dalam kursi Allah sudah mengatakan, tidak ada yang mampu bersujud kepadaku dan tidak ada yang mampu melihat kepadaku selain diriku sendiri. Diri yang mana? Diri sifat. Diri yang dijadikan oleh Allah. Bukan dirimu, tapi diri sifatnya. Diri kehendaknya, diri gerakannya, diri keinginannya. Nah, ini yang inilah sahabat beriman. Makanya Allah sudah katakan, ya, berfikirlah engkau sebelum engkau memikirkan aku. Pikirkanlah aku sebelum engkau berpikir. Karena apa? Allah itu laisa kamislihi main syai'un. Dia tidak mau terbentur dengan makhluk lain. Ya. Makanya Al-Quran sudah mengatakan, ya, aku suka cara kamu berpikir kepadaku, tapi aku tidak suka dengan caramu berpikir kepadaku. Aku suka kamu yakin kepadaku, tapi aku tidak suka dengan kamu cara berpikir kepadaku, dengan cara yakin kepadaku. Aku suka kamu beriman kepadaku, tapi aku tidak suka cara kamu beriman kepadaku. Ya, kenapa? Ya, wa fi anfusikum afala tufsiru. Saya sudah berikan jalan untuk berpikir, kenapa engkau cari jalan lain? Apakah engkau tuli? Apakah engkau buta? Kenapa engkau tidak melihat? Ya. Niatnya bikin masjid di luar untuk tempat kita berjumpa dengan Allah, padahal masjid di dalam sudah ada. Akhirnya masjid di luar tempatnya berhala. Tuhan di sana, aku di sini. Saya sudah berikan jalan kamu sebaik-baiknya. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Kamu bikin jalan lain. Ya. Lalu bagaimana ya Allah untuk kamu lalu bagaimana ya Allah untuk kita mendapatkan pikiranmu? Ya. Bertanyalah, katanya Allah, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Itulah cara pikiran saya. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya hai Rasulullah sudah datang kepadamu rasul-rasul yang terdahulu. Ya, apabila sebuah itu kamu tidak ketahui, tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Itulah cara berpikirnya Allah. Orang yang sudah mampu memahami Al-Quran. Orang yang sudah mampu duduk di bagaimana tentang ulul albab.
orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir dengan cara Allah. Ya. Makanya diturunkanlah wali-wali, para ulama. Itulah cara berpikirnya Allah. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada mereka. Jangan kita dengan cara kita sendiri. Ya, salat dengan cara kita sendiri, beriman dengan cara kita sendiri, ya, yakin kepada Allah dengan cara kita sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya terbentur dengan keyakinan sandaran diri. Mana Tuhan? Tuhan di atas langit. Ya, Tuhan di atas langit. Makanya kita kebanyakan yakin kepada orang-orang katanya, ya. Makanya sudah dikatakan di surat Al-Kahfi mengatakan, ya sesungguhnya manusia-manusia itu, ya, mereka itulah yang akan membawa kamu dalam kesesatan. Ya, mereka hanya mempraduga, mereka hanya berprasangka, mereka hanya mengada-ngada tentang kebesaranku. Ya, tapi sesungguhnya Roh mula yang mengetahui segalanya, orang-orang yang tidak sesat dan sesat. Mereka itu hanya berprasangka, mereka itu hanya berpraduga. Ya, makanya pelajaran tauhid ini, sahabat beriman, memiliki bagaimana peraturan. Ya, kalau kita hanya berkuar-kuar untuk menyampaikan tentang batin, wujud, batin itu banyak, wujud itu banyak, sir itu banyak, sifat itu banyak. Ya, tapi semua harus memiliki adab, peraturan dalam tauhid yang sudah disahkan oleh Marifat Indonesia. Ya, tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa ditambah-tambahkan. Sesuai dengan peraturan tauhid, sesuai dengan peraturan Al-Quran. Ya. Bahas ini, bahas batin, kumpulin semuanya. Sampai turun ke bawah, sampai kepada makhluk alam-alam, pokoknya diserbu. Ya, jadi yang mendengarkan di bawah kasihan, yang awam-awam, iya ya. Padahal penyampaiannya tidak tertata. Ya, tidak sesuai dengan peraturan tauhid. Yang penting udah tahu bahas alam, yang penting udah tahu bahas batin. Yang penting udah tahu bahas ruh, udah tampil di sosmed, udah tampil di room, lalu complos sana, complos sini, copot sana, copot sini, dijadikan bahan pembicaraan. Serta ditanya diam. Ya, lalu ditanya mana kodratnya yang kamu bahas, mana buktinya yang kamu bahas, mana kajiannya yang kamu bahas. Diam dia. Ya, makanya Allah menjatuhkan kita dalam mimbarnya Allah. Ya, malu dunia akhirat. Yes, jadi semua harus ada ketentuan dalam tauhid, ya. Semua harus ada peraturan-peraturan. Ya, mungkin begitu sahabat beriman ya, karena di sini sudah jam 12 ya. Saya mau mandi dulu, ini mau laporan sebentar. Berkah selalu Berkah selalu Pak Guru. Iya, Masya Allah. Sehat selalu. Ya, amin. Ya.